Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Rizkina Mardatillah. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. NIM saya 12210193085. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, di sini kita akan membahas materi tentang teks cerita fantasi. Sebelumnya, ke dalam materi kita akan membahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Ada 2 poin. Yang pertama adalah menentukan unsur-unsur teks narasi cerita fantasi dengan benar. Yang kedua, menentukan ciri umum teks cerita fantasi. Baik, ada apa aja sih di dalam teks cerita fantasi? Baik, kita akan bahas bersama-sama. Nah, materi yang dipelajari ada 4 poin. Yang pertama, pengertian teks cerita fantasi, ciri umum teks cerita fantasi. Yang ketiga, jenis-jenis teks cerita fantasi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menentukan unsur intrinsik cerita. Selanjutnya, apa sih pengertian teks cerita fantasi itu? Baik, pengertiannya adalah teks cerita fantasi atau teks narasi merupakan teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian imajinatif dengan tujuan menghibur pembaca. Selanjutnya, setelah pengertian, ada ciri umum teks cerita fantasi. Ada apa aja sih? Baik, kita bahas. Ciri umum teks cerita fantasi ada 6 poin. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Seperti namanya, sebuah teks fantasi merupakan cerita khayalan yang berasal dari dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Poin yang kedua adalah ide cerita. Teks cerita narasi adalah cerita khayalan, jadi ide ceritanya bersifat terbuka oleh daya pikir penulis, jadi tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Poin yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar. Ciri khas cerita fantasi yaitu tidak ada batasan, yaitu latar dan alur peristiwa cerita fantasi bisa menerobos ruang dan waktu. Selanjutnya ada tokoh unik. Tokoh cerita fantasi biasanya mempunyai watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi artinya bukan berdasarkan kejadian nyata. Selanjutnya, poin yang keenam atau yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan di cerita fantasi bukan bahasa formal, namun bahasa yang digunakan sangatlah ekspresif. Selanjutnya, setelah ciri umum teks cerita narasi, ada jenis-jenis teks cerita fantasi. Ada apa aja sih? Baik, kita bahas bersama-sama. Jenis-jenisnya ada 2 poin. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam dunia nyata dan berdasarkan latar cerita. Kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama adalah berdasarkan kesesuaiannya dalam dunia nyata ada 2 poin. Cerita fantasi total. Apa sih? Yaitu berisi fantasi pengarang terhadap objek atau peristiwa tertentu, di mana objek atau peristiwa tersebut tidak ada atau tidak pernah terjadi di dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Apa sih? Yaitu berisi fantasi pengarang terhadap objek atau peristiwa tertentu, di mana objek atau peristiwa tersebut ada atau pernah terjadi di dunia nyata. Selanjutnya adalah berdasarkan latar cerita. Ada 2 poin. Yang pertama, latar sezaman, artinya berarti latar yang digunakan satu masa. Yang kedua, latar lintas waktu, artinya menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Selanjutnya, menentukan unsur intrinsik cerita. Ada apa aja sih dalam cerita tersebut? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Nah, unsur intrinsik cerita salah satunya ada tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita. Selanjutnya, setelah ada tema, ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita.
Ada 3 macam: alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, jika alur maju, itu cerita yang diawali dari awal sampai akhir. Kalau alur mundur, itu ceritanya diawali dari akhir ke awal. Kalau alur campuran, itu perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Nah, selanjutnya setelah ada alur, ada latar. Ada 3 macam ya, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya setelah ada latar, ada tokoh dan penokohan. Perbedaannya, kalau tokoh adalah pelaku dalam cerita, kalau penokohan adalah penggambaran watak tokoh. Selanjutnya unsur intrinsiknya ada amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan melalui cerita. Setelah ada amanat, ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis dalam memosisikan diri dalam cerita. Biasanya ada sudut pandang orang pertama yang diganti dengan kata aku, saya, kami, dan kita. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga. Biasanya diganti dengan kata dia, ia, dan mereka. Berikut materi yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih sudah menonton.